Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Katakan hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Engkau beri kami napas kehidupan. Di tengah keberdosaan kami, Engkau tetap memberikannya kepada kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala cinta dan kebaikan kemurahan-Mu untuk kami semua orang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini ambil bagian di dalam ibadah ini. Karena kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, munafik, orang-orang yang bobrok, najis di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami dari setiap kejahatan yang telah kami lakukan. Karena kami bisa saja membohongi semua orang, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat kejahatan, kebobrokan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa menutupinya di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience di dalam kehidupan kami. Maka Engkau tahu segalanya sebelum kami bertindak untuk melakukan kejahatan dan dosa. Oleh kami mohon ya Bapa, beranugerahlah bagi kami. Ampuni kami dari semua yang telah kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kejahatan yang kami lakukan ya Tuhan. Karena kami boleh berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari setiap hati kami masing-masing pada hari ini ya Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami terus hidup dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami hidup itu telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, mengampuni, menyucikan setiap kami yang mengaku dosanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa.
Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi, kita katakan kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenarannya, tentang kasihnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 8, ayat 1 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi firman Tuhan telah dibacakan dari Matius 4 ayat 23 sampai 25 oleh petugas, dan saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ayat-ayat ini. Abraham dan istrinya, Sarah, itu sudah 10 tahun tinggal di Kanaan, namun keduanya belum dikaruniai anak satupun. Karena lama tidak punya anak dan mereka sudah tua dan bisa dikatakan kandungan Sarah itu sudah tertutup, maka Sarah memberikan pelayannya yang bernama Hagar kepada Abraham untuk dijadikan selirnya. Lalu Hagar melahirkan seorang putra dan anak itu dinamai Ismail. Tuhan saat itu menjanjikan kepada Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa besar dan akan muncul raja-raja dari keturunannya. Tuhan juga menjanjikan Abraham dan keturunannya dengan memberikan tanah Kanaan. Di kemudian hari, perjanjian ini tergenapi lewat Ishak, anaknya. Meskipun Tuhan itu memilih Ishak, tetapi Tuhan juga memberkati dan menyertai Ismail. Bible menulis janji Tuhan kepada Ismail seperti tertulis dalam Kejadian 17 ayat 20 yang berkata, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ketika Ismail berusia 13 tahun, dia disunat bersama-sama dengan semua pria di rumah Abraham sebagai bagian tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 disampaikan bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Penyebabnya adalah karena kecemburuan Sarah. Sarah pada waktu itu khawatir kalau warisan yang seharusnya didapatkan secara penuh oleh Ishak. Namun Ismail juga menerimanya. Nah, Abraham pun memenuhi permintaan Sarah setelah ia meminta petunjuk dari Tuhan, dan meskipun Tuhan mengizinkan Abraham melakukan tindakan tersebut, dia tetap menjamin masa depan yang baik bagi Ismail. Kitab Kejadian secara eksplisit menghargai Ismail dalam sejarah Yahudi dengan mencatat bahwa Ismail disunat bersamaan dengan Abraham. Juga Kitab Kejadian mencatat bahwa Tuhan menyertai kehidupan Ismail
Dan selain itu diyakini bahwa pada abad mula-mula keturunan Ismail sudah menjadi bagian dari gereja Kristus. Tadi firman Tuhan telah dibacakan dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Di situ dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Tuhan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, ayat 24 sangat penting. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi pada waktu itu tersiar berita tentang Tuhan Yesus di seluruh Syria. Dan banyak orang berbondong-bondong dari Syria yang sakit, yang menderita, dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka mengikut Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun memberitakan berita Injil itu kepada orang-orang Syria ini. Dan ada dugaan kuat bahwa keturunan dari Ismail, yaitu dari Ismail, dan di seluruh Syria itu ada satu wilayah. Wilayah ini disebut dengan Iturea. Dan wilayah ini dihuni oleh Bani Yetur. Nah, Bani Yetur ini adalah keturunan dari Ismail. Keturunan secara fisik. Bahwa Tuhan Yesus menginjil kepada mereka juga. Dan mereka itu salah satu dari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka ini, yaitu diantaranya adalah keturunan secara fisik dari Ismail. Di awalnya malah bahkan itu adalah hasil penginjilan dari Tuhan Yesus sendiri menjadi murid-murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Jadi berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan kita ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita di dalam menginjil harus menginjil, memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang dari suku mana, tanpa pandang dari agama apa. Semuanya harus kita saksikan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kita saksikan itu, kabar baik itu kepada semua orang. Buktinya adalah Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada keturunan Ismail yang saat itu dibenci oleh orang Yahudi. Yang kedua adalah bahwa kita senantiasa mengabarkan Injil ke seluruh ujung-ujung bumi. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Bukan hanya keturunan fisik dari Ismail, melainkan juga
keturunan rohani dari kaum Ismail, sehingga mereka dapat mendengarkan kabar baik itu. Apakah mereka mau menerima atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting adalah kita memberitakan Injil, memberitakan kesaksian hidup kita, di mana kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus, kepada semua bangsa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu tentang contoh teladan dari Engkau sendiri ya Tuhan, mengabarkan kepada keturunan fisik Ismail. Dan kami pun akan mengabarkan Injil kepada semua bangsa, termasuk kepada keturunan Ismail secara rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan mengadakan perjamuan kudus. Saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan mendapat hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan perkenankan, izinkan kami, undang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Layakkanlah kami, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan seluruh rangkaian daripada perjamuan kudus ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena atas kasih dan kemurahan-Mu lah hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Olehnya itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memegang, mengendalikannya. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kami mengingat rayakan pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami untuk memperbaharui kami di dalam setiap sikap, tindakan, perbuatan kami. Kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak dan keegoisan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surya, terima kasih. Berdoa bagi kami yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, sembuhkan kami. Yang punya pergumulan, Tuhan sendiri memberikan jawaban bagi mereka. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surya, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ucapan syukur kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan yang terus kami agungkan, kami muliakan di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Sing Haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah cinta kasih-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh diperkenankan untuk beribadah, memanggil, menyebut, menyapa nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan di dalam rangka
mengingat rayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus ini. Biarlah kiranya kami semuanya tunduk sujud di hadapan Tuhan. Mengandalkan Dikau saja di dalam melakukan tugas penatalan kami bersama di gereja ini ya Tuhan. Biarlah gereja ini terus bertumbuh oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami semua keluarga besar gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini. Mengucap syukur dan terima kasih untuk segala pujian sembah kami pada hari ini kepadamu yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mengucap syukur juga karena Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami terus mengabarkan Injil, menjadi saksi dimanapun kami berada. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang berdoa untuk anak-Mu, Pastor Agus Santoso, yang sudah Tuhan izinkan, perkenankan hari ini untuk menyampaikan, menguraikan, mengabarkan firman Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan berkati anak-Mu di dalam seluruh hidupnya, pekerjaan pelayanan rumah tangganya, keluarganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya apapun yang telah anak-Mu sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kami hari ini, kami dapat menerimanya dengan hati yang tulus ikhlas dan melakukannya dengan benar di dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga dan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa dengan mengingat rayakan peristiwa Pentakosta ini, Tuhan memberkati gereja-Mu, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Bahkan sampai di seluruh dunia, karena kuasa kasih-Mu, Roh-Mu yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup menjadi saksi Kristus melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami di dalam pekerjaan pelayanan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan, senantiasa menjadi saksi, menjadi garam dan terang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Mohon belas kasihan-Mu bagi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Kiranya gereja ini boleh menjadi ambasador Tuhan di dalam melakukan tugas penatelayanan, mewarnai dunia yang penuh kegelapan kekacauan ini. Biarlah kami dipanggil oleh Tuhan untuk hadir menjadi garam dan terang ya Bapa. Pakai kami semuanya, pelayan-pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas pelayanan kami. Ampuni kami kalau kami mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kami masing-masing pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh kami serahkan kehidupan kami, para pelayan Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bersama dengan seluruh penatua diaken aktivis gereja ini. Berkati kami, satukan hati kami untuk menyatakan kasih cinta Tuhan, kabar baik di tengah-tengah umat yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga Roh Kudus-Mu pun boleh memenuhi mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka hidup dan berada. Karena Tuhan, Engkau berdaulat untuk memilih, menetapkan kepada siapa Engkau berkenan memakainya untuk menyatakan kasih cinta-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini juga Tuhan Yesus, untuk setiap kebutuhan hidup dari anggota gereja ini, Tuhan Engkau cukupkan bagi mereka. Yang terus berseru kepadamu, memohon, meminta kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong mereka yang berseru dan memohon kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik hari ini, yang ada di hospital, yang ada di rumah mereka. Tuhan mohon anugerah-Mu bagi mereka. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini bekerja, juga Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka.
di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati mereka secara melimpah. Yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka, supaya mereka tidak mempermalukan nama Tuhan dimanapun mereka berada, dan mereka boleh mengabdi, bekerja, berkarya untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan pribadi mereka masing-masing. Berdoa juga bagi mereka yang sementara studi, Tuhan berkati studi mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat di dalam mewarnai dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Biarlah mereka hadir menjadi dampak dan membawa shalom Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh nakes yang Tuhan perkenankan, izinkan untuk merawat setiap orang yang mengalami penderitaan di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga segala sesuatu mereka kerjakan di dalam menolong setiap pasien yang ada, biarlah mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yayasan Muria. Tuhan berkati, kuduskan, berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung kami dalam pelayanan, baik di gereja, pendidikan, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Biarlah apapun yang telah mereka berikan kepada kami, biarlah Tuhan sendiri akan membalas kepada mereka, dan buat apapun yang mereka kerjakan berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, pada saat ini untuk kondisi dunia ini, Tuhan berkati ya Bapa. Kalau masih ada perang antara Rusia dan Ukraina, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan tolong sehingga semua boleh berakhir dengan gencatan senjata dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga tidak menimbulkan banyak korban yang terjadi, yang berjatuhan di kedua belah pihak, dan juga pengaruh ekonomi secara global ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lalu saat ini ada berbagai bencana alam yang terjadi, juga kami mohon Tuhan berkati, kuatkan, hibur mereka yang mengalami bencana musibah ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan negeri ini, Tuhan berkati. Dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, memberkati bangsa kami di dalam kepelbagaian, di dalam kemajemukannya. Tuhan sanggup untuk menjadikan satu, untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, gereja ini, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang telah kami minta dan pinta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana mula yang akan terjadi bagi kami dan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pengabdian kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Beritakan Injil kepada semua bangsa, tetapi mulailah dari keluarga, lingkungan di mana Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness sings and trust. When the ocean rises and thunders roar, I will soar